Mandeknya liga lokal membuat Sintayong harus memaksimalkan pemain yang berkarir di luar negeri untuk jadi tulang punggung timnas Indonesia. Jelang AFF, PSSI pertimbangkan tempat latihan timnas di Bali. Ajang sepak bola terbesar se-Asia Tenggara segera dimulai. Beberapa peserta pun sudah melakukan persiapan untuk saling beradu siku. Dari persiapan beberapa peserta, timnas Indonesia lah yang menjadi sorotan. Sebab timnas Indonesia saat ini baru saja terlihat pergerakan untuk mempersiapkan diri menghadapi event 2 tahunan tersebut. PSSI saat ini masih memonitor tempat yang pas untuk TC Timnas Indonesia. Iwan Bule menyebut akan mempertimbangkan fasilitas training center Bali United yang terletak di kawasan Pantai Purnama Bali sebagai tempat pemusatan latihan Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2022. Sebab fasilitas TC milik Bali United ini memiliki 3 lapangan utama yang telah rampung dan bisa digunakan, dengan rumput berstandar FIFA untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para pemain yang beraksi di atasnya. Dan diharapkan dengan kenyamanan itu bisa membawa hal yang positif untuk skuad asuhan Sintayong menghadapi Piala AFF 2022. Sesuai jadwal, Piala AFF 2022 akan bergulir pada 20 Desember 2022 sampai 16 Januari 2023 mendatang. Sementara TC skuad Garuda akan berlangsung mulai 28 November mendatang. Alasan Sintayong belum merilis skuad timnas untuk Piala AFF 2022. Pertama, Liga mandek. Mandeknya liga tak bisa dipungkiri bikin Sintayong kesulitan memilih pemain karena tak ada kompetisi antar pemain lokal. Sehingga tidak ada parameter atau indikator yang bisa membuat seseorang pemain layak dipanggil ke timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Situasi ini membuat Sintayong harus pilih-pilih lagi dalam menentukan pemain untuk Piala AFF 2022. Kedua, pemain abroad harus tampil. Mandeknya liga lokal membuat Sintayong harus memaksimalkan pemain yang berkarir di luar negeri untuk jadi tulang punggung timnas Indonesia. Sayangnya ajang Piala AFF 2022 adalah agenda non-FIFA, sehingga klub berhak tak melepas pemainnya. PSSI dalam hal ini harus berusaha melobi pemain-pemain abroad agar bisa tampil di Piala AFF 2022. Ketiga, pemain naturalisasi. Selain pemain abroad, pemain naturalisasi juga masih jadi tanda tanya apakah bisa bermain di Piala AFF 2022 ataukah tidak. Masalahnya 2 pemain yakni Sandy Walsh dan Jordi Amat tinggal disumpah WNI untuk bisa bermain di Piala AFF 2022. Namun hal itu belum juga dilakukan sehingga membuat status mereka masih belum menjadi WNI. Tanpa simpati nama, Pratama Arhan siap bersaing di AFF. 2 pemain keturunan Indonesia nampaknya kini sudah sumringah, sebab proses naturalisasinya kini sudah berada di babak final. Sandy dan Jordi direncanakan akan menjalani sumpah WNI di Kemenkumham pada Kamis besok, yang kemungkinan via daring mengingat keduanya masih tampil bersama klubnya masing-masing. Namun ada pula kabar yang kurang baik untuk simpati nama. Sebab proses naturalisasinya masih membutuhkan beberapa tahap sehingga keikutsertaannya bersama timnas Indonesia di Piala AFF 2022 diragukan. Di sisi lain, dengan ketidakhadiran simpati nama diharapkan akan menjadi kesempatan emas untuk Pratama Arhan. Seperti diketahui, kedua pemain tersebut memiliki posisi yang sama yakni bek kiri. Sebelumnya, Pratama Arhan mengungkap rasa senang atas kehadiran simpati nama. Menurutnya, dengan kehadiran pemain berdarah Indonesia Belanda itu bisa menambah kekuatan timnas Indonesia. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a